Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Anggreni, NPM 1D0180006. Dalam rangka memenuhi salah satu tugas pembiayaan perusahaan pertanian, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis modal yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membiayai kegiatan produksinya. Baik, lanjut ke pengertian modal. Apa sih modal itu? Mungkin yang mempunyai usaha, mungkin teman-teman sudah mempunyai usaha, kalian tidak asing lagi dengan kata modal tentunya. Nah, jadi pengertian modal itu sendiri adalah kekayaan bersih atau ekuitas pemilik dalam suatu bisnis. Kemudian tipe modal itu ada dua. Yang pertama itu ada modal asing, yang kedua itu ada modal pribadi. Kita akan kupas satu persatu, baik itu pengertiannya maupun contoh-contohnya. Masuk ke modal asing atau di sini dalam kurung itu tuh hutang. Kenapa di sini disebut hutang? Karena asalnya ini berasal dari investor asing yang kemudian dia itu menanamkan sejumlah dana untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang diinginkannya sebagai modal membangun dan mengembangkan perusahaan tersebut. Penanaman modal sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Perlu diketahui bahwa setiap perusahaan yang meminjam dari investor asing atau ketika investor asing menanamkan modalnya di perusahaan kita, maka kita akan membayar sejumlah uang ketika perusahaan kita telah memiliki keuntungan dari kegiatan produksi yang kita lakukan. Kemudian modal asing sendiri memiliki tipe-tipe tersendiri. Yang pertama itu ada hutang jangka pendek, kemudian yang kedua ada hutang jangka menengah, yang ketiga itu ada hutang jangka panjang. Oke, yang pertama hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek ini pinjaman yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Dan apabila digunakan, kebutuhan dana tersebut bersifat sementara. Artinya penggunaan dana tersebut hanya bersifat sementara karena penggunaannya ini kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua itu ada hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah ini merupakan persediaan modal yang berasal dari pinjaman dalam kurun waktu 1-10 tahun. Pinjaman seperti ini hampir selalu diamortisasi atau dicicil selama jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini pemakaiannya lebih dari 10 tahun, terbilang lama. Umumnya pinjaman jangka panjang mematok pada sesuatu seperti adanya suku bunga atau tingkat pengembalian yang akan tetap berlaku untuk seluruh pinjaman. Jadi ada sistem bunga yang dikenakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa contoh dari tipe-tipe modal asing yang telah kita bahas tadi. Mulai dari modal asing jangka pendek, kemudian jangka menengah maupun jangka panjang. Baik, yang pertama kita ke modal asing jangka pendek terlebih dahulu. Untuk contohnya, salah satunya dan yang pertama itu ada kredit rekening koran. Kredit rekening koran ini diberikan biasanya oleh pihak bank dengan batas platform tertentu yang tidak diambil sekaligus, tetapi sesuai kebutuhan saja. Kemudian contoh yang kedua ada kredit dari penjual. Jadi terjadi ketika penjualan secara kredit. Misalnya kita meminjam
barang atau membeli barang dalam waktu kurang dari 1 tahun berhutangnya, seperti itu. Jadi cicilannya kurang dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga itu ada kredit dari pembeli. Kredit dari pembeli ini dimaksudkan kredit yang diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli atau buyer dari pemasok. Jadi kita sebagai perusahaan nih misalnya, kemudian memberikan pinjaman kepada pihak lain, seperti itu. Jadi jatuhnya kita itu seperti misalnya berhutang bahan baku pada pemasok. Kemudian ada contoh yang keempat, yaitu kredit wesel atau surat promes, merupakan surat pengakuan hutang, yaitu kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat tertentu. Misalnya nih, suatu perusahaan berhutang kepada perusahaan lain karena mungkin kekurangan modal atau dalam keadaan yang kurang baik perusahaan tersebut, kemudian meminjam kepada perusahaan lain namun dengan perjanjian, disebut perjanjian kredit wesel atau perjanjian surat hutang kayak gitu. Jadi kita berjanji kapan kita akan bisa mengembalikan uang yang kita pinjam tersebut. Kemudian selanjutnya itu kita bahas mengenai contoh modal asing jangka menengah. Yang pertama itu ada term loan. Ini dibayar dengan angsuran tetap selama periode pinjaman. Jadi setiap bulannya kita itu membayar sejumlah uang atau kredit yang telah ditetapkan besarannya dalam 10 tahun kayak gitu. Misalnya dalam 10 tahun kita per bulannya harus membayar 300.000, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua itu ada leasing. Leasing ini merupakan persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva atau lessor itu menginginkan pihak lain atau les untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu dan hak atas aktiva tetap pada lessor kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari modal asing jangka panjang. Jangka panjang tadi lebih dari 10 tahun ya. Salah satunya contohnya itu adalah obligasi. Obligasi ini nih disebut juga sebagai surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh debitur. Kemudian selama masa pinjaman, debitur akan memberikan sejumlah bunga yang besarannya tetap. Kemudian pokok pinjaman ini akan dikembalikan pada akhir masa pinjaman, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua itu pinjaman hipotek, atau ketika kreditur memberikan pinjaman, maka kreditur tersebut diberikan hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak yang berada di perusahaan tersebut. Tujuannya ketika debitur atau peminjam tidak bisa mengembalikan modalnya atau kewajibannya membayar hutang, maka barang tidak bergerak tersebut dapat dijual untuk memenuhi sejumlah uang yang tidak bisa dibayarkan oleh si debitur tadi, seperti itu, untuk menutupi tagihannya. Oke, kita masuk ke modal yang kedua. Setelah tadi kita membahas tentang modal asing, maka sekarang ada tipe yang kedua atau jenis modal yang kedua, yaitu modal pribadi. Sudah dapat diketahui ya dari namanya saja modal pribadi, pribadi kita, seperti itu. Jadi modal ini berasal dari kekayaan atau investasi perseorangan atau pemilik perusahaan tersebut. Kemudian dalam sebuah perusahaan, modal pribadi ini biasanya berupa saham yang ditanamkan oleh si pemilik perusahaan terhadap perusahaan tersebut, sehingga jika saham yang
tanamkan tersebut besar, maka dia akan menjadi pemegang perusahaan tersebut. Seperti itu. Ada dua contoh modal pribadi atau modal sendiri. Yang pertama itu disebut saham biasa atau common stock. Common stock ini memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba. Kemudian di sini si penanam saham memiliki hak suara ketika memberikan pendapat. Kemudian yang kedua, contohnya itu ada saham preferred atau saham istimewa. Jadi prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa. Jadi si saham istimewa ini, si pemiliknya ini harus lebih dahulu mendapatkan dividen atau keuntungan sebelum pemilik saham biasa yang tadi. Kemudian prioritasnya mendapatkan kekayaan saat likuidasi. Kemudian tapi di sini dia tidak memiliki hak suara, seperti itu. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian dan beberapa contoh modal asing dan modal pribadi, lalu apa sih perbedaan modal asing dan modal pribadi tersebut? Di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, modal asing memperhatikan kepentingannya sendiri, yaitu kepentingan kreditor atau si peminjam, seperti itu, atau investor asing. Sedangkan modal pribadi ini kepentingannya terhadap kesinambungan atau keberlanjutan, kemudian kelancaran dan keselamatan perusahaan. Kemudian yang kedua, modal asing tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Ketika belum ada investor asing yang menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tentunya sudah memiliki modal yang berasal dari modal pribadi. Kemudian sedangkan modal pribadi ini kekuasaannya mampu mempengaruhi politik perusahaan karena sudah jelas di sini dia sebagai pemiliknya, seperti itu. Kemudian modal asing ini mempunyai beban bunga tetap tanpa memandang adanya keuntungan atau tidak. Jadi ketika kita meminjam kepada investor asing, ketika di akhir masa produksi kita itu untung atau tidak, maka kita diharuskan atau diwajibkan untuk tetap membayar hutang tersebut, di mana si kreditur ini tidak mau tahu perusahaan tersebut untung atau rugi. Sedangkan modal pribadi ini berhak atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing. Ya, karena di sini dia menanamkan sahamnya, seperti itu, saham bersih, maksudnya modal dia sendiri. Jadi keuntungan setelah membayar kepada modal asing atau investor asing itu masuk ke keuntungan kita. Kemudian modal asing yang keempat itu perbedaannya, modal asing ini hanya turut sementara waktu bekerja sama dalam perusahaan, tergantung kesepakatan dan perjanjiannya, seperti itu. Sedangkan modal pribadi ini digunakan dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak tentu lamanya, karena tergantung si pemilik perusahaan atau si pemilik modal pribadi itu sampai kapan dia mau mengembangkan usahanya. Kemudian perbedaan yang kelima, modal asing mempunyai hak untuk didahulukan sebelum modal sendiri dalam likuidasi. Ya, karena di sini kita mempunyai kewajiban untuk membayar hutang terlebih dahulu kepada si kreditur. Sedangkan modal pribadi ini modal yang bisa menjadi jaminan dan haknya setelah modal asing di dalam likuidasi. Ya, memang diduakan, seperti itu, dikeduakan. Jadi yang harus didahulukan adalah modal asing karena kita memiliki kewajiban di situ.
Baik, setelah mengetahui pengertian modal tadi, teman-teman ada yang tahu nggak sih sumber-sumber modal itu tuh dari mana aja? Baik, di sini akan saya jelaskan. Jadi, sumber-sumber modal itu berasal dari dua sumber. Yang pertama itu dari modal eksternal, kemudian yang kedua itu dari modal internal. Baik, kita akan bahas satu-satu. Pengertian modal internal. Internal berasal dari dalam. Jadi modal ini berasal dari setiap aktivitas atau kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa contoh dari sumber modal yang dapat digunakan seperti laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu modal eksternal. X berarti dari luar, seperti itu. Berasal dari hasil aktivitas usahanya saja sehingga bersifat terbatas. Sumber modal eksternal ini berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan kita. Beberapa pihak yang seringkali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yaitu seperti bank, kemudian ada koperasi, kreditur. Kreditur ini investor ya, investor asing yang ingin menanamkan modalnya di perusahaan kita. Kemudian supplier, kemudian ada juga pasar modal. Nah, tentunya ketika kita memiliki suatu perusahaan atau suatu usaha, maka kita harus mengetahui struktur kekayaan kita, kemudian struktur finansial, dan struktur modal. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu struktur kekayaan. Menurut Rianto pada tahun 1995, struktur kekayaan adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, sedangkan ada satu lagi pendapat menurut Samsudin tahun 2007 bahwa struktur aktiva tersebut adalah penentuan berapa besar alokasi dana yang masing-masing aktiva, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Struktur kekayaan jadi struktur kekayaan tersebut dapat dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan aset tetap, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu struktur finansial dan struktur modal. Struktur finansial atau struktur keuangan diartikan tentang bagaimana cara-cara aktiva suatu perusahaan dibelanjakan. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan atau total pasifa pada neraca. Kemudian struktur modal. Struktur modal merupakan perbandingan antara kewajiban jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Oke, setelah tadi kita mengetahui apa itu modal, maka kita harus mengetahui atau perbedaan dengan modal kerja. Apa sih modal kerja? Diambil dari kata modal dan kerja. Jadi, modal ini digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Juga diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, kemudian bank, surat-surat berharga seperti tadi surat obligasi itu juga bisa, kemudian piutang, persediaan, dan aktiva lancar seperti itu. Modal kerja tersebut juga perlu dikonsepkan agar dapat dibedakan seperti itu. Konsep modal kerja ada 3, yaitu konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Yang pertama konsep kualitatif. Konsep ini mengarah pada kualitas modal kerja. Jadi dalam konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek, seperti
seperti itu. Jadi kita dapat menghitung modal kerja dengan mengurangkan total aktif lancar dengan hutang jangka pendek. Kemudian yang kedua itu konsep kuantitatif. Konsep ini dominan pada jumlah modal yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasionalnya yang bersifat rutin. Jadi modalnya digunakan untuk kegiatan sehari-hari dalam produksi. Jadi modal kerja ini dianggap sebagai jumlah aktiva lancar, atau dengan kata lain total modal kerja sama dengan total aktiva lancar. Kemudian yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep ini mengarah pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan dari usaha pokok perusahaan. Jadi produksi yang dilakukan perusahaan ini konsepnya itu untuk menghasilkan tentunya pendapatan atau laba seperti itu. Nah, lanjut pada slide terakhir ya. Apa sih manfaat modal kerja? Di sini saya menjelaskan ada 5 manfaat dari modal kerja. Yang pertama, melindungi perusahaan dari krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Kemudian yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban yang tepat pada waktunya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Yang keempat, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para langganannya. Yang kelima, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jenis-jenis modal yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membiayai kegiatan produksinya. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.